Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotijah. Saya mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar dengan nomor induk mahasiswa Q200 2011. Saudara-saudaraku, di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan tindakan dan pelayanan yang khusus pula. Di sini saya akan menyampaikan beberapa peta konsep tentang anak berkebutuhan khusus. ABK, anak berkebutuhan khusus, akan saya bahas. Yang pertama nanti ada peta konsep pengertian. Yang kedua, penyebab. Penyebab nanti akan dibedakan menjadi sebelum kelahiran, proses kelahiran, setelah kelahiran. Kemudian jenis ABK. Jenis ABK ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, unggul dan berbakat istimewa, hambatan berbicara, kemudian kesulitan belajar, dan gangguan spektrum autis. Kemudian peta konsep selanjutnya adalah layanan ABK itu sendiri. Layanan ABK sendiri itu nanti ada satu layanan yang diberikan oleh sekolah luar biasa atau SLB. Kemudian SLB berasrama. Yang ketiga kelas jauh atau kunjung. Yang keempat sekolah inklusif. Pengertian ABK, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya sendiri. Mereka dikatakan different with others karena memiliki kekhususan tersendiri. Oke, selanjutnya penyebab dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sebelum kelahiran. Sebelum kelahiran ada faktor yang menentukan. Yang pertama, gangguan genetika. Yang kedua, infeksi kehamilan. Yang ketiga, usia hamil. Keempat, keracunan saat hamil. Kelima, keguguran. Keenam, lahir prematur. Kemudian, faktor penyebab ABK itu sendiri dari proses kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran terlalu lama. Kedua, proses kelahiran berbantuan alat. Yang ketiga, kehamilan yang terlalu lama. Oke Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya banggakan, kemudian faktor yang ketiga penyebab dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri setelah kelahiran. Yang pertama disebabkan karena penyakit infeksi bakteri dan virus. Yang kedua, kekurangan gizi. Yang ketiga, kecelakaan. Dan yang keempat adalah keracunan. Kemudian peta konsep selanjutnya adalah jenis dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini yang pertama, klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang pertama adalah tunanetra. Yang kedua, tunarungu. Yang ketiga, tunagrahita. Yang keempat, tunadaksa. Yang kelima, anak berkebutuhan khusus dengan unggul dan berbakat istimewa. Yang keenam, kesulitan belajar. Yang ketujuh, gangguan spektrum autis. Tunanetra. Di sini adalah jenis anak berkebutuhan khusus di mana mengalami gangguan kebutaan menyeluruh atau sebagian, dinamakan tunanetra. Kemudian tunarungu. Tunarungu kehilangan pendengaran, meliputi gradasi, tingkatan baik, ringan, sedang, berat, dan bahkan sangat berat. Kemudian tunagrahita. Jenis ABK tunagrahita adalah individu yang memiliki secara signifikan intelijensinya di bawah intelijensi normal dengan skor IQ sama atau lebih rendah dari 70. Kemudian tunadaksa itu sendiri. Jenis ABK tunadaksa itu adalah gangguan fisik yang berkaitan dengan tulang, otot, sendi, dan sistem persarafan. Kemudian klasifikasi jenis ABK itu yang kelima, unggul dan berbakat istimewa, di mana anak yang memiliki kemampuan khusus dari teman-teman rekan yang lainnya, yaitu memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman yang umumnya. Kemudian kesulitan belajar. Di sini adalah anak ABK yang mengalami kesulitan belajar karena ada gangguan tertentu seperti kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan mengetahui garis, kemudian kesulitan berbahasa. Kemudian
klasifikasi ABK yang ketujuh adalah gangguan spektrum autis. Di sini adalah anak yang mengalami gangguan spektrum autis nonverbal yang bermasalah pada interaksi sosial dengan lingkungannya. Nah, dari beberapa jenis ABK akan ada pelayanan. Bentuk pelayanan itu sendiri antara lain, yang pertama, kunjung jarak jauh, yaitu lembaga yang disediakan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah luar biasa atau SDLB. Kemudian, penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menuntaskan belajar serta pemerataan kesempatan belajar bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian, sekolah inklusi. Di sini adalah layanan anak ABK. Yang keempat adalah sekolah inklusi, di mana dalam rangka menuntaskan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah mulai dari Pelita 2 menyelenggarakan sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Di SDLB merupakan unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Nah, itu tadi Bapak Ibu peta konsep dari anak berkebutuhan khusus yang saya sampaikan. Kemudian, anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Untuk itu, kita harus perlu menyediakan kasih sayang, membimbing dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Di sini ada motivasi yang ingin saya sampaikan. Kesempurnaan tidak dapat digapai, namun jika kita mengejar kesempurnaan, kita dapat menggapai keunggulan. Perfection is not attainable, but if we catch perfection, we can catch excellence. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.